Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min 'ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarata wattalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassaku syari'atahu salihin. Sadaqallahul adzim. Para jamaah pengawasan rahimakumullah, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang telah memberikan beraneka ragam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur, sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita kembali dipertemukan di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka mengikuti pengawasan pembukaan, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam yang makrunan dita'dim semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua selaku umatnya yang senantiasa istiqomah berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak, para hadirin rahimakumullah, sebelum saya melanjutkan kepada apa yang telah saya bacakan di kitab Juratul Nasihin ini, sebelumnya saya ingin mengucapkan, meskipun bukan kita sudah habis bulan Syawal, tapi masih ada bau-bau Idul Fitri. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, pada bapak, para jamaah semuanya, berdiri isi, gitu ya. Selaku manusia biasa mempunyai kesalahan, saya ingin dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena di bulan puasa kemarin, sebagaimana saya sering menyampaikan bahwa Tadusan Biniam setelah puasa ini banyak yang halal bihalal. Saya sering menerangkan ini, Pak. Di hari Lebaran semua umat Muslim itu dihapus dosa-dosanya oleh Allah, terkecuali beberapa golongan ini, kata Rasul. Yang pertama yaitu wotomi roham, yang memutuskan tali silaturahmi, itu di hari Idul Fitri dia tidak akan diampuni dosanya, Pak. Nah, makanya dianjurkan kita bersilaturahmi kepada tetangga, sanak baraya, gitu ya. Apalagi ada yang mengadakan halal bihalal. Nah, itu wajib kita tohonan, Pak, apalagi saudara kita, gitu ya. Karena ada dalam sinyiran ulama mengatakan apabila kita diundang oleh saudara kita muslim, meskipun keadaan kita sedang berpuasa sunnah, itu wajib kita buka, Pak. Wajib kita buka, terkecuali puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu mau wajib, gitu ya. Ayo mentang-mentang ada yang ngundang, buka. Dia itu buka imannya, dia itu buka hati, misalkan kopi, tahu aja, gitu ya. Nah, inilah itu tidak akan diampuni dosa. Yang pertama, watoni roham, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang kedua, yaitu orang yang mempunyai hutang. Nah, ini orang yang mempunyai hutang, Pak. Karena
di dalam hadis banyak ulama mengatakan orang yang meninggal dalam keadaan mempunyai hutang, gitu ya, itu jasad arwahnya itu tidak akan disatukan oleh arwah-arwah yang lain di atas langit. Jadi mana namanya pelayat serangan, gak gantung gitu Pak, gak gantung, berhijikeun, masya Allah, gitu ya. Makanya protokol MC itu mengungkapkan para jamaah semuanya, bila mana ini jenazah orang tua kami mempunyai hutang piutang, sekarang bisa mendatangkan ahli warisnya untuk melunasi hutang tersebut. Itu harus Pak, harus itu. Sebab hutang tadi itu ya, dayen yang namanya hutang berat Pak, gitu ya. Meskipun istilahnya hanya 500 perak, itu ada pertanggung jawabannya, gitu ya. Jadi harus diserahkan ke ahli warisnya. Nah, adapun misalkan kata yang mempunyai hutangnya, kata yang mempunyai hutangnya itu, saya mah ikhlas ridho, udah ngelepasin hutang-hutang si almarhum tersebut, itu baru lubar. Tapi kalau misalkan dia tidak ridho, dipersilakan mendatangkan ahli warisnya untuk melunasi hutangnya tersebut, gitu ya. Bahkan kalau bisa jangan dilama-lamain, karena kan perkara yang disegerakan, memang salah satu perkara yang disegerakan itu adalah hutang. Sebab apa? Hutang itu kalau misalkan tidak disegerakan, itu nanti akan bertumpuk hutang tinggal hutang adanya, gitu ya. Kalau tidak disisipkan, gitu ya. Nah, makanya berat. Yang ketiga, orang yang tidak diampuni dosa-dosanya di hari Idul Fitri, yaitu orang yang akulil walidain, orang yang menyakiti hati ibu bapak. Nah, makanya kan sudah ada tradisi kita Pak di kampung di Jakarta juga, insya Allah ada jarah ke orang tua kita, gitu ya. Bahkan sesepuh di Cipangbarang mah lamun maneh teu ngajaran indung kolot maneh curik cenah ditu. Gitu ya. Sedih. Penting disampurkan cenah gitu banyak. Nah, makanya kita dianjurkan berziarah kubur. Nah, berziarah kubur ini jangan kita anggap sebagai kita meminta kepada ahli kubur tersebut, bukan Pak. Melainkan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah itu kita melakukan ziarah kubur, yang pertama mendoakan ahli kubur tersebut, yang kedua supaya mengingatkan kita bahwa kita juga akan seperti itu, akan mati. Nah, jangan punya prasangka, misalkan ada yang bertanya, apalagi sampai mendebat, ya apa itu ziarah kubur? Nabi aja tidak ziarah, kata siapa? Nabi setiap lewat di kuburan bake, itu di Arab ada namanya kuburan bake, itu selalu ziarah, gitu ya. Cuma masing-masing lah yang punya etika ziarah itu Pak, gitu ya. Ahli sunnah, ulama-ulama terdahulu mengatakan ya harus sejajar dengan si makbarah tersebut. Ada yang diharuskan duduk, ada yang berdiri saja. Jadi masalah Pak, yang mana-mana juga, gitu ya. Yuk kita mudah yang duduk aja lah, yang berdiri mah cangkel, cangkel. Nah, inilah kembali, gitu ya. Dan melanjutkan mukadimah daripada kitab yang dinamakan, yang dikarang oleh Imam Utsman Al-Qawbawi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin. Bismillah. Nah, kenapa sih setiap ada di dalam Al-Quran makaruh ya, apalagi di dalam kitab-kitab, di dalam apapun itu selalu diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa naqisul barokah. Setiap perkara, seluruh perkara yang sah menurut hukum syara, kalau tidak diawali dengan bismillah, itu bahwa naqisul barokah, kurang keberkahannya Pak, kurang keberkahan, gitu ya. Apapun perkaranya, gitu ya. Mau kita berangkat kerja, mau
berangkat ke musola, mau memulai suatu perkara yang sah menurut hukum syara itu sunnah gitu ya, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau istilah bahasa kampung mau ke sawah, Bismillahirrahmanirrahim gitu ya, mau ke tempat kerja, Bismillahirrahmanirrahim, mau ngojek, Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya ada keberkahan di dalam hidup, di dalam apa, aktivitas kita gitu ya, supaya ada keberkahan. Nah inilah Ki Muslim juga mengawali hal ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah tapi kecuali perkara yang tidak sah, seperti ada najisnya Pak, awas. Di dalam kitab fikih dijelaskan kalau kita melakukan hal-hal yang makruh apalagi haram, nah itu haram, hukumnya kita membaca bismillah. Contoh misalkan perkara yang haram dulu aja ya, yang rusak, maling misal, mau maling bismillah dulu, nah itu mengupet gitu, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan hasil dengan ngarampok misalnya. Nah itu guplek ya namanya. Nah makruh, apalagi perkara yang makruh. Yang makruh itu seperti kita misalkan kalau di kampung itu suka ada kandang umbe itu ya, tai-tai umbe, kotoran-kotoran kambing itu dimasukin ke dalam karung, kita mau pikul. Nah itu makruh kita membaca Bismillahirrahmanirrahim karena kotoran. Apapun itu kotoran, kotoran manusia, pokoknya yang ada najis, tidak dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selain daripada itu, silahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim supaya ada fadilah, supaya ada keutamaan, supaya ada keberkahan di dalam aktivitas kita. Gitu ya. Nah inilah alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, zat yang telah menjadikan kepada kita semua minan nasihin, seluruh kebaikan gitu ya. Alhamdulillah. Nah ini kalau kata bahasa kalimah lugah, alif lamnya itu alif lam al-qamariyah kalau menurut tajwid. Kalau menurut lugah alif lam lil jinsi. Nah ini jero ini namanya jero teh. Alhamdulillah. Nah kenapa alhamdulillah kita selalu diharuskan memuji, memulai suatu perkara harus memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk sifat hadis ala qadir. Makhluk memuji kepada zat pangeran, zat Allah. Nah, makanya di dalam puji itu terbagi 4. Puji itu terbagi 4. Ada puji qadir ala qadir. Yang pertama. Yang kedua ada qadim ala hadis. Yang ketiga ada hadis ala qadim. Yang keempat ada hadis ala hadis. Nah kita jabarkan. Yang pertama qadim ala hadis. Qadim itu yaitu zat pangeran, zat Allah. Qadim ala qadim, pangeran kepada zat pangeran. Ada diabadikan di dalam Al-Quran. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, kesana. Maknanya wallahu a'lam bimuradi, la ilaha illa ana, tidak ada pangeran, tidak ada Tuhan selain illa ana, selainku kata Allah. Fa'budni, maka harus ibadahlah kepadaku. Wa aqimis sholat, gimana kita beribadahnya? Wa aqimis sholat, dengan melaksanakan sholat lidzikri, karena sholat itu termasuk perkara lidzikri, untuk ingat kepadaku gitu ya. Sungguh istimewanya kan, di tiap waktu kita disuruh ingat kepada Allah. Kalau hidup kita ingat kepada Allah, insya Allah keseharian kita itu dijauhkan dari perkara-perkara yang mantap membuat dosa pada kita gitu ya. Sama halnya seperti orang mengingat mati, Pak. Udhkuru lil maut. Itu tadi kita diperintahnya oleh Nabi. Jadi kalau kita ingin menjauhkan diri kita, ingin sekali jauh dari perbuatan durjana, itu kita harus ingat kepada Allah. Gitu ya. Kenapa orang yang seenaknya melakukan dosa? Itu karena di hidupnya dia tidak ingat kepada Allah. Kalau hidupnya dia mengingat akan Allah,
insya Allah dia tidak akan berbuat hal-hal yang dibenci, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya sehari semalam kita dianjurkan wa aqimis sholata li dzikri, supaya kita mengingat kepada Allah. Bangun tidur kita disuruh ibadah sholat subuh. Nah, sesudah sholat subuh melakukan aktivitas jam 12 tengah hari kita disuruh ingat kepada Allah. Nanya, fadilahnya mungkin untuk disuruh istirahat dulu, gitu ya. Nah, melanjutkan lagi nanti jam 3:30-4 ada sholat asar, melaksanakan sholat asar, disuruh ingat kepada Allah. Nanti beres sholat asar terus ada sholat maghrib, habis sholat maghrib ada sholat isya. Nah, ini sehari semalam kita dianjurkan ingat kepada Allah, gitu ya. Jangan ada istilahnya dohor untuk asar untuk itu di sawah biasanya mau panen kermoprik, masya Allah. Ingat tuh dohor tuh asar, gitu ya. Hari giliran panen banyak kukeon karena menyalakan. Gusti salah naon ya itu sadah tanggurak kumaneh itu dohor tuh asar, gitu ya. Makanya Allah memberi adab kepada orang tersebut. Hari kesemenang adab karena ingat ke Allah. Ajaran seperti itu banyak di Eropa, banyak itu, gitu ya. Ibadah terdaik hari kena musibah, ya Allah dosa naon ya, aku dosa kemarin ninggalkan sholat, gitu ya. Nah, Pak Ustaz, ada teman saya sholatnya rajin, tapi dia istilahnya selalu diberikan cobaan yang bertubi-tubi. Itu seakan-akan Allah telah sedang menguji orang tersebut. Nah, orang yang sedang diberi ujian, insya Allah kesananya akan ditingkatkan derajatnya. Bahkan misalkan ekonominya tidak akur lah dengan yang lain, apalagi dibandingkan dengan yang tidak suka sholat, ya. Lu rajin sholat, ya susah bae, berang penting pada usahanya. Tapi sakit gitu bae. Tapi nu tidak sholat ya tanggolannya yus. Waduh, kembali jasa dong ya katakan gitu ya. Nah, ini kita jangan cemburu sama orang yang tidak suka sholat, tidak suka ibadah. Itu siapa tahu saat buah-buah mah gara istri jeruk istri